Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadek Denny Prayoga. Saya dari kelompok 8. Baik, di sini kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan personal untuk mencapai sebuah tujuan dan sasaran individu, organisasi, komunitas, nasional, dan internasional secara efektif. Sekian yang saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Wijaya. Di sini saya akan membacakan slide ketiga, yaitu tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Human capital atau sumber daya manusia merupakan aspek penting yang meliputi: pertama, perencanaan dan pengolahan sumber daya manusia; yang kedua, peningkatan pegawai; yang ketiga, pendidikan dan pelatihan; yang keempat, kinerja pegawai dan pengakuan; yang kelima, kepuasan pegawai. Selanjutnya itu slide keempat. Lingkup manajemen sumber daya manusia meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya manusia dalam organisasi, bahwa semua keputusan yang mempengaruhi tenaga kerja menyangkut fungsi manajemen sumber daya manusia organisasi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahlan Ramadan. Saya akan menjelaskan slide kelima dan keenam. Pertama, etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Peran ketika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Peranan etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia yaitu untuk menjalankan fungsi-fungsi yang terkandung di dalam manajemen sumber daya manusia melalui pengelolaan sumber daya manusia yang baik sehingga karyawan dan perusahaan memperoleh keuntungan yang sama dan terpenuhi haknya, seperti hak untuk perlindungan, keamanan, dan keselamatan, hak atas pekerjaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide ke-6. Peran etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Manfaat etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia dapat mensejahterakan karyawan, melindungi hak-hak para karyawan, dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam mencapai suatu tujuan, tidak adanya penyalahgunaan di dalam pengelolaan SDM, tidak adanya KKN dalam perusahaan, mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dengan merhatikan etika bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Pratama. Di sini saya akan membacakan slide selanjutnya, yaitu etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Permasalahan hukum dan etika bisnis dalam manajemen manusia. Dalam bisnis juga harus ada hukum dan etika dalam pengelolaannya. Occupational Safety and Healthy Administration atau OSHA merupakan salah satu undang-undang untuk melindungi pekerja berupa kesehatan dan keselamatan kerja, program kesehatan fisik seperti asuransi kesehatan, memelihara lingkungan kerja yang bersih, program kesehatan mental seperti menciptakan suasana kerja yang kondusif, menyelenggarakan kegiatan keagamaan, dan family gathering. Slide selanjutnya yaitu konsekuensi dari perilaku sumber daya yang tidak etis. Dapat dilihat dari dua perspektif, mikro dan makro. Yang pertama yaitu perspektif mikro, yaitu kepercayaan yang dibangun melalui perilaku etika akan mempengaruhi hubungan perusahaan dengan supplier, customer maupun karyawan atau stakeholders. Yang kedua yaitu perspektif makro, meliputi suap menyuap, paksaan, penyalahgunaan informasi, pencurian, dan diskriminasi akan berdampak efisiensi pengalokasian sumber daya. Ini akan merugikan perusahaan dan karyawan. Dan slide selanjutnya yaitu integrasi konsep etika dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia berperan dalam mendukung dan mengintegrasikan fungsi-fungsi organisasional, yaitu 1. Seleksi, kedua orientasi karyawan, 3. Pelatihan, keempat ada penilaian kinerja, yang kelima yaitu ada reward atau hukuman melalui etika kerja, penerapan nilai-nilai hubungan kerja dalam stakeholder internal perusahaan secara vertikal dan horizontal, serta lingkungan etis bisnis sebagai dasar perilaku dalam bekerja menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kesehatan moral dan mental, semangat
meningkatkan kinerja kreativitas tinggi dan produktif. Sekian presentasi dari saya. Nama saya Sabar Marianto Marbun, NPM 18411239 dari manajemen 18B. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu integrasi konsep etika dalam fungsi manajemen sumber daya manusia. Menurut Dave Ulrich tahun 1996, dikutip dari Ernie Ernawan 2007, terdapat 4 aspek untuk meraih keunggulan yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam perusahaan. Yang pertama, strategi partner. Bagaimana manajemen mengelola sumber daya manusia sehingga dapat menjadi mitra. Yang kedua, administratif expert. Bagaimana manajemen menciptakan efisiensi administrasi. Yang ketiga, employee champion. Bagaimana manajemen dapat meningkatkan kontribusi karyawan. Dan yang terakhir, agent of change. Bagaimana manajemen mendorong karyawan untuk berubah.